Rasulullah ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, di sore hari ini yang sangat cerah ya, di tanggal 5 Juni ya, 5 Juni 24 Syawal 1442 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum ya, dalam forum fikih emas gitu, bersama dengan Dr. Syukri Syaimah. Salam serta salam semoga tetap tercurah bahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pelajaran terbaik, yang telah memberikan tuntunan terbaik untuk kita di kehidupan ini. Mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk memulai kajian fikih emas pada sore hari ini bersama Ustadz Muhammad Abdul Wahab LC. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oh ya, tadi lupa disebutkan juga, Afwan, agenda kita pada sore hari ini disponsori oleh Makarima Gold dan juga Azur Gold juga. Jadi ada dua ya penyelenggaranya, dan semoga nanti teman-teman bisa menyimak ya dengan baik apa yang nanti disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini. Dan perkenalkan, saya adalah Muhammad Adil sebagai moderator pada kajian pada sore hari ini. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan kita pada kajian sore hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari saudara kita, Mas Husnul Jaza. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansharna bihi baldatan mayyita kadzalika tukhrajun. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaqum bil banin wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim awaman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yahrusun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakallah khairan kasiran kepada saudara kita Mas Husnul Jaza ya, yang tadi telah
membacakan tilawatul Al-Quran yang sangat luar biasa ya, dan semoga bisa menambah keberkahan kita pada sore hari ini. Begitu. Baik, ini alhamdulillah materi kita juga sudah hadir, yaitu Ustadz Muhammad Abdul Wahab LC MH. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Baik, Ustadz, perkenalkan saya Muhammad Adil yang pada kesempatan kali ini akan memoderatori kajian fikih jual beli emas ini ya, sinau bareng ya, Ustadz. Baik, sebelumnya mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita, Ustadz Abdul Wahab ya. Sebelum kita akan langsung saja beranjak setelah pembacaan CV ini ya ke pemateri kita ini. Nama beliau adalah Ustadz Muhammad Abdul Wahab LC MH. Kemudian beliau lahir di Tasikmalaya pada 21 Juli 1991. Kemudian alamatnya ada di Jalan Umar Syahid nomor 118, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dan pendidikannya S1-nya lulus dari Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud, Kerajaan Saudi Arabia, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab. Dan S2-nya yaitu Institut Ilmu Quran, Jakarta, Program Studi Hukum, Ekonomi Syariah, Muamalah. Nah, karya-karya beliau juga sangat banyak ya terkait ya baik itu utamanya muamalah ya Ustaz ya, tentang pengantar fikih muamalah, kemudian tentang teori akad dalam fikih muamalah, kemudian tentang halal haram, dropshipping, kemudian tentang GoFood ada juga nih Ustaz ya. Benarkah GoFood haram? Kemudian fikih pinjam meminjam, kemudian tentang hutang dan inflasi dalam perspektif fikih muamalah, dan banyak lagi karya-karya beliau yang berupa buku dan juga karya ilmiah yang lainnya. Nah, khususnya pada sore hari ini ya, kita akan membahas tentang fikih jual beli emas itu sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu dan kesempatan, kami persilahkan kepada Ustadz Abdul Wahab untuk langsung menyampaikan materi. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin peserta kajian fikih muamalah sore hari ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini saya bisa bersilaturahim dengan ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian. Walaupun secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita dan kita senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita untuk bermudzakarah ya, untuk mempelajari ilmu syariah, salah satunya adalah bidang fikih muamalah. Untuk sore hari ini tema yang akan kita angkat tentang investasi emas ya, halal haram investasi emas, apa saja kemudian yang menjadi aturan syariah khususnya dalam jual beli atau investasi emas ya. Nah, emas itu sendiri memang menjadi barang yang logam mulia yang memang oleh semua peradaban dianggap bernilai dari zaman dulu ya, sebelum Masehi, bahkan sekarang sampai sekarang pun emas menjadi logam mulia yang diincar banyak orang, yang nilainya tinggi dan dijadikan sebagai media untuk berinvestasi. Nah, memang dalam Islam itu sendiri ya, terkait dengan emas ini ada aturan khusus ya, ada treatment khusus terkait dengan emas sebagai sebuah komoditas atau sebagai sebuah alat tukar
Maka dari itu kita mesti mengetahui bagaimana aturan fikih tentang jual beli emas, ya, karena sebagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berseru di hadapan para pelaku pasar di Madinah waktu beliau menjadi khalifah, beliau mengatakan la yabi'u fi suqina illa man yafqah. Tidak boleh ada orang yang jualan di pasar kami kecuali sudah paham aturan syariahnya, kecuali sudah paham fikihnya. Karena kalau tidak dia akan makan riba, baik sengaja atau tidak sengaja. Maka sebelum kita terjun ke dalam dunia usaha, salah satunya dari investasi emas ini, kewajiban kita sebagai muslim adalah mengetahui halal haramnya, mengetahui aturan syariahnya, bagaimana Allah mengatur terkait dengan dunia bisnis emas ini, sehingga kita tidak menabrak hal-hal yang diharamkan. Karena kalau kita nggak tahu, bisa jadi yang haram itu kita tabrak. Namanya juga nggak tahu, ya. Makanya kita tahu, kita pelajari supaya kita tahu mana yang haram, mana yang halal, sehingga yang haram ini bisa kita hindari. Baik, saya akan share screen. Oke, jadi kira-kira ini poin-poin yang akan kita bahas di sore hari ini, itu terkait dengan pertama emas di zaman Nabi, bagaimana faktanya emas di zaman Nabi, untuk kemudian nanti kita akan ketahui bagaimana hukumnya emas di zaman sekarang, ya, karena yang menjadi dalil itu adalah pada saat Nabi hidup, ya kan, wahyu turun di masa Nabi hidup, maka kita harus tahu bagaimana konteks emas di masa Nabi supaya kita tidak salah mengambil kesimpulan hukum, ya, di zaman sekarang. Oke, kemudian nanti di poin keduanya, adakah riba pada emas, bagaimana aturan atau terkait dengan riba dalam emas. Kemudian hukum gadai emas, hukum cicil emas, hukum tabung emas online. Nah, insya Allah kita akan bahas. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu, bahwa di zaman Nabi emas itu sudah ada. Ya, emas di zaman Nabi itu selain digunakan sebagai perhiasan, ternyata di masa Nabi juga digunakan sebagai alat tukar. Kita tahu di zaman Nabi menggunakan mata uang yang disebut dengan dinar dan dirham. Nah, dinar itu sendiri terbuat dari emas. Walaupun kalau kita lihat sejarahnya, sebetulnya dinar itu tidak berasal dari bangsa Arab. Ya, dinar itu adalah produk impor dari Romawi. Ya. Asal katanya pun dari kata dinarius. Jadi diserap ke dalam bahasa Arab jadi dinar. Sama dengan dirham. Dirham itu sendiri bukan berasal dari bangsa Arab. Ya, itu produk Persia. Ya, dari kata drahma dalam bahasa Persia, kemudian diserap dalam bahasa Arab jadi dirham. Nah, kita tahu orang Quraisy itu, orang Mekah Quraisy itu kan hobinya atau kebiasaan mereka itu melakukan perjalanan dagang setahun 2 kali. Kalau musim panas mereka pergi ke utara, di mana di sana ada negeri Syam, waktu itu dikuasai oleh Romawi. Kemudian kalau musim dingin mereka pergi ke selatan, yaitu ke Yaman, yang waktu itu dikuasai oleh Persia. Makanya kita sering kita hafalkan surat Quraisy, ya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i washaif. Nah, itu Allah mengabadikan bagaimana kebiasaan orang Quraisy, itu kalau musim panas mereka berjalan ke utara, ke Syam, musim dingin mereka ke selatan. Nah, pulangnya ketika mereka kembali ke Arab, ke Mekah, ya mereka bawa koin dinar dari Romawi, hasil penjualan barang mereka, kemudian dari Persia, dari Yaman mereka membawa oleh-oleh yaitu dirham. Kemudian akhirnya dipakai di Mekah sebagai mata uang yang dipakai oleh umat Islam dan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang dipakai Rasul, memang dipakai para sahabat, tapi itu bukan produk Islam, ya. Karena di masa Nabi itu koin dinar itu justru gambarnya raja-raja Romawi, ada salibnya. Ya. Kalau koin dirham itu raja-raja Persia. Jadi masih dipakai oleh Nabi, dan Islam atau umat Islam waktu itu belum punya mata uang resmi yang diproduksi oleh umat Islam sendiri, ya. Nah, adapun yang digambar ini yang ada lafal la ilaha illallah ya Muhammad Rasulullah, ya. Nah, itu baru dicetak di masa Abdul Malik bin Marwan. Jadi ini gambar ini sebenarnya bukan koin dinar di masa Nabi, ya. Kalau di masa Nabi justru gambarnya gambar Raja Romawi. Baru dicetak oleh umat Islam itu di masa kekuasaannya Khalifah Bani Umayyah tahun ke-75 Hijriah, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Baru kemudian dicetak secara resmi koin dinar dan dirham produk umat Islam dengan menuliskan kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan koin dinar dari Romawi dan dirham dari Persia itu dilarang dipakai oleh umat Islam waktu itu, ya. Jadi itu awal mula
koin, dinar, dirham versi umat Islam, itu dimulai ketika Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini faktanya di masa Nabi adalah bahwa emas dijadikan sebagai alat tukar, yaitu koin dinar. Bahkan berlangsung terus-menerus sampai kemudian khilafah berikutnya, khilafah Umayyah, Abbasiyah, itu masih dipakai koin dinar itu sebagai mata uang utama. Walaupun nanti perjalanan sejarahnya di tahun atau di abad ke-6 Hijriah itu juga kemudian dicetak namanya fulus ya. Fulus itu koin terbuat dari tembaga. Kalau dinar kan terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Nah, kalau fulus itu terbuat dari tembaga. Nah, itu sempat juga jadi mata uang umat Islam di masa-masa berikutnya. Nah, apa kemudian korelasinya pembahasan sejarah dinar dengan pembahasan tentang emas ya? Karena ini akan menjadi nanti tolak ukur halal atau haramnya jual beli emas di masa sekarang. Karena nanti para ulama mengaitkan hadis Nabi tentang larangan jual beli emas secara tidak tunai itu dengan fakta sejarah di mana di masa Nabi emas itu dijadikan sebagai alat tukar yaitu dinar. Nanti insya Allah kita akan bahas berikutnya ya. Jadi itu sekelumit atau sekilas tentang fakta sejarah tentang emas di masa Nabi. Jadi di masa Nabi selain emas dijadikan sebagai perhiasan, sebagai alat penyimpan kekayaan, emas juga ternyata dipakai sebagai alat tukar sebagaimana kita menggunakan rupiah di zaman sekarang ya. Kemudian dari sisi perbandingannya kalau di zaman Nabi itu dinar dengan dirham, 1 dinar sama dengan 10 atau 12 dirham. Ya. 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Dan faktanya memang stabil nilainya ya emas itu. Di masa Nabi 1 dinar bisa membeli seekor kambing. Nah 4,25 gram emas. Kalau sekarang 4,25 gram dikali misalnya sejuta lah, hampir sejuta kan emas ya. Berarti 4.250.000 masih kebeli seekor kambing dengan 1 dinar ya kan? Artinya nilainya masih stabil. Itu membuktikan bahwa emas itu adalah komoditas yang nilainya stabil bahkan cenderung naik. Oleh karenanya banyak orang yang membeli emas sebagai alat untuk berinvestasi. Walaupun sebetulnya ya low risk low return ya, karena returnnya tidak sebanyak misalnya kalau kita bisnis properti ya. Kalau emas itu memang tidak begitu besar returnnya tapi low risk ya. Dia cenderung stabil dan malah naik. Baik. Dan sekarang memang faktanya banyak orang umat Islam kemudian menggunakan emas sebagai pilihan investasi, terlebih di masa pandemi ini ya, bahkan menyebabkan emas jadi naik akhirnya harganya karena banyak permintaannya. Nanti di masa pandemi, di masa tidak stabil ini ekonomi, akhirnya orang memilih emas karena dianggap paling aman gitu. Makanya nggak heran kalau harganya naik gitu ya. Nah dari sisi syariahnya bagaimana sebetulnya transaksi emas yang kita lakukan selama ini? Apakah itu misalnya cicil emas, tabung emas, ya, beli emas secara online, apakah itu kemudian dibolehkan secara syariah atau bagaimana? Nah, sebelum menjawab itu, kita harus pahami dulu bahwa emas itu adalah komoditas spesial, dia punya treatment khusus dibanding barang-barang lain dalam bab jual beli. Islam itu memandang emas sebagai sesuatu yang spesial, di treatment khusus, bukan hanya emas sebetulnya, ada 6 komoditas yang nanti disebut sebagai komoditas ribawi ya, atau harta ribawi. Ini berdasarkan hadis riwayat Ubadah bin Samit ya. Ubadah bin Samit sahabat Nabi kemudian meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi bersabda, "Az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah wal burru bil-burri wasyairu bis-syair wat tamru bil-tamri wal milhu bil-milhi mislan bimislin sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur dengan gandum bur, gandum syair dengan gandum syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, jika dipertukarkan harus sama dan setara berat atau takarannya dan harus tunai atau kontan. Dan jika dipertukarkan dengan jenis yang berbeda, maka juallah sesuka hati asalkan tunai. Nah, ini menjadi dasar nanti bahwa dalam emas ada riba. Bahwa dalam jual beli emas, dalam mempertukarkan emas itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka menjadi riba. Riba apa? Nah, nanti agak sedikit berbeda dengan riba
pinjaman. Nah, ini beda, ini namanya riba jual beli. Jadi riba itu nanti para ulama membagi dua, ada riba jual beli, ada riba hutang. Nah, sebelum itu dari hadis ini nanti para ulama menyimpulkan bahwa khusus memperjualbelikan 6 komoditas ribawi ini, ya, mempertukarkan 6 harta ribawi ini, termasuk diantaranya emas dan perak, maka punya syarat-syarat khusus. Apa syaratnya? Pertama, jika sejenis dipertukarkan dengan jenis yang sama, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, maka syaratnya ada 2. Pertama harus tasawi dan tamasul. Tasawi dan tamasul itu artinya adalah sama atau setara berat dan takarannya. Emas dengan emas setara, sama, 2 gram dengan 2 gram, 3 gram dengan 3 gram, 4 gram dengan 4 gram, 24 karat dengan 24 karat, gitu ya. Harus sama, harus setara kalau ditukarkan. Kalau ada perbedaan jumlah atau perbedaan timbangan atau takaran, maka itu disebut dengan riba fadl. Riba fadl, yaitu ada perbedaan jumlah antara dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, gitu ya, harus sama. Kemudian syarat yang kedua adalah harus taqabud fi majlisil aqdi, atau serah terima kontan dalam majelis akad, dalam tempat akad. Jadi pertukarannya harus kontan, harus tunai, tidak boleh ada penundaan, ya, dari tangan ke tangan, yadan biyadin. Bahasa hadisnya yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Artinya penyerahan barang dari kedua belah pihak itu harus langsung. Ya, tidak boleh ada penundaan baik keduanya ataupun salah satunya. Jadi diserahkan secara langsung, namanya taqabud yadan biyadin. Ya. Nah, nanti ini jadi masalah kalau kita kaitkan dengan jual beli emas secara online. Karena jual beli emas secara online ini artinya tidak terjadi serah terima secara langsung. Nah, bagaimana hukumnya? Nanti kita akan bahas, ya. Kemudian yang kedua, kalau dipertukarkan tidak dengan barang ribawi yang sejenis, seperti misalnya emas dengan perak, maka syarat nomor 1 itu yang penting harus tunai, yang penting kontan, serah terimanya tidak harus sama, karena beda nilainya. Emas dengan perak kan beda nilainya, jadi tidak masalah beda jumlahnya, beda takarannya, tapi yang penting adalah tunai. Jadi intinya menukarkan barang ribawi dengan barang ribawi itu harus kontan tunai. Kalau baik sejenis maupun tidak sejenis. Tapi kalau sejenis harus ditambah syarat satu lagi, yaitu harus sama, harus setara. Nah, dalam konteks jual beli emas, itu kan berarti kita menukarkan emas dengan uang. Sedangkan uang itu juga dianggap sebagai benda ribawi. Nah, ini pengembangan dari hadis tadi. Dalam hadis disebutkan hanya emas, perak, dan seterusnya. Tidak ada uang kertas di situ. Tapi para ulama kemudian memasukkan uang kertas sebagai benda ribawi juga. Dikiaskan kepada emas. Nah, kenapa dikiaskan atau disamakan hukumnya dengan emas? Karena tadi emas di masa Nabi itu ya alat tukar. Jadi ketika Nabi menyebutkan az-zahab biz-zahab, emas dengan emas dalam hadis tadi, maksudnya adalah alat tukar. Dan alat tukar di masa sekarang adalah uang kertas. Sehingga uang kertas atau uang kartal ini itu disamakan hukumnya dengan emas menjadi harta ribawi. Makanya ketika menukarkan emas dengan uang, itu syaratnya sama, yaitu harus tunai, harus kontan. Ya, yaitu berarti menukarkan benda ribawi dengan benda ribawi yang lain yang tidak sejenis, emas dengan uang. Karena uang dianggap sebagai benda ribawi. Maka syaratnya adalah satu, yaitu harus tunai, kontan, serah terimanya harus kontan. Nah, tidak boleh ada penundaan. Terima uangnya sekarang, emasnya baru diterima besok atau minggu depan atau bulan depan. Nah, itu berarti tidak taqabud, ya, itu namanya riba nasi'ah atau riba nasa. Jadi ada 2, ya. Ada riba nasi'ah, ada riba nasa atau riba fadl. Nah, ini. Jadi riba itu secara umum dibagi 2, ada riba jual beli, ada riba hutang piutang. Nah, kalau riba hutang jelas, ya, pinjaman berbunga, sederhananya begitu. Pinjaman berbunga itu namanya riba hutang atau riba qard, ya. Nah, yang kita bicarakan adalah riba dalam jual beli, yaitu mempertukarkan harta ribawi dengan tidak memenuhi syarat tadi. Kalau tidak memenuhi syarat harus setara, artinya tidak setara, berarti riba fadl. Tapi kalau misalnya tidak kontan, berarti riba nasi'ah. Jadi tadi jual beli emas secara online atau cicil emas atau tabung emas itu dari sisi ribanya ini yang kemudian dianggap bermasalah. Kenapa? Karena ada
ke syarat yang tidak terpenuhi, yaitu tidak kontan. Artinya ini riba nasi'ah berarti gitu ya. Cuma nanti akan ada perdebatan. Kita akan sampai ke sana nanti ya. Bagaimana para ulama kemudian memperdebatkan masalah ini terkait dengan hadis yang menyatakan bahwa emas sebagai barang ribawi dan uang juga dikiaskan sebagai barang ribawi. Nah, ini kita skip dulu aja ya. Nah, kita masuk langsung ke contoh kasusnya ya, terkait dengan cicil emas. Ya. Nah, cicil emas ini kan bahkan di bank syariah pun sekarang sudah ada layanan cicil emas. Seperti di Bank Syariah Mandiri, BSM, itu sudah ada program cicil emas di mana nasabah bisa membeli emas secara diangsur, dicicil ya. Jadi kalau ada misalnya orang mau beli emas 100 gram, tapi uangnya belum cukup, dia bisa nyicil ke bank. Ya, ada program cicil emas. Nanti kita akan bahas bagaimana akadnya gitu ya. Nah, sebelum itu terkait dengan cicil emas ini hukumnya apa? Ternyata nanti para ulama beda pendapat. Terbagi kedua pendapat, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Nah, kita bahas dari sisi logika fikihnya bagaimana. Kok ada yang mengatakan halal? Padahal tadi hadisnya mengatakan jelas bahwa emas itu harus dikeluarkan dengan cara tunai kontan, tidak boleh tidak tunai. Nah, tapi ada yang mengatakan halal. Nah, siapa? Di antaranya nanti kita akan sebutkan MUI, Dewan Syariah Nasional, kemudian nanti ada Syekh Ali Jum'ah di Mesir, ya, itu mengatakan boleh halal mencicil emas karena apa alasannya, argumennya? Nah, karena emas dianggap sekarang bukan lagi alat tukar. Tadi ya, memahami hadis tadi bahwa yang dimaksud Nabi ketika menyebutkan emas artinya ada alat tukar. Karena di masa itu ya emas alat tukar. Alat tukarnya adalah emas. Sehingga sekarang tergantung alat tukarnya apa. Dan sekarang buktinya, faktanya adalah alat tukarnya adalah uang kertas. Sehingga yang haram itu adalah, yang riba itu adalah uang kertasnya. Maksudnya yang dipertukar, yang menjadi harta ribawinya adalah uang kertasnya. Sedangkan emasnya, ya, emasnya bukan lagi alat tukar. Sehingga emas tidak lagi terikat dengan syarat yang tadi. Berarti boleh dicicil, ya, boleh dihutang, ya, itu karena emas dianggap sudah bukan lagi alat tukar. Ini argumen pertama, dan yang kedua, adat itu bisa sesuai dengan kaidah fikih ya, al-adah muhakkamah, bahwa adat bisa dijadikan pertimbangan hukum. Dan adat atau tradisi sekarang itu menggunakan alat tukar bukan lagi emas. Nggak ada misalnya orang sekarang beli gorengan pakai emas, nggak ada. Orang pergi ke showroom beli mobil bawa sekantong emas, itu juga nggak ada. Orang sekarang ya kalau nanya harga pasti dijawabnya rupiah. Ya, orang kalau nanya harga nggak ada misalnya yang jawab dengan, oh ini harganya 2 gram emas, nggak ada. Karena memang secara otoritas di Indonesia, otoritas keuangan Indonesia itu menganggap mata uang resmi hanya rupiah saja. Ya, makanya kemarin kan sempat ada ramai itu orang yang di Depok itu ya, yang menggunakan dinar sebagai mata uang, itu kemudian ditangkap karena memang secara aturan di kita mata uang resmi di Indonesia hanya rupiah saja. Sehingga karena faktanya demikian, emas bukan lagi alat tukar, melainkan seperti barang biasa, seperti pakaian, ya, barang-barang biasa yang lain, maka boleh, hukumnya tidak terikat dengan syarat yang tadi yang disebutkan dalam hadis, maka boleh dicicil, boleh dihutang, dan seterusnya. Ini pendapat pertama, dan ini digunakan oleh Dewan Syariah Nasional. Ini yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan itu dijadikan rujukan oleh banyak lembaga keuangan syariah. Makanya tidak heran kalau di Bank Syariah ada program cicil emas, ya, karena memang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang membolehkan ya cicil emas atau jual beli emas secara tidak tunai. Itu ada dalam fatwa nomor 77 tahun 2010. Ya, nomor 77 tahun 2010 membolehkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa emas boleh diperjualbelikan secara tidak tunai. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan enggak, ilat emas bukan karena alat tukar. Jadi ketika dia mengatakan emas dalam hadis tadi ya bukan maksudnya alat tukar, ya emas itu sendiri. Jadi emas sampai kapanpun ya dia tetap harta ribawi. Meskipun bukan lagi alat tukar zaman sekarang, tapi ya emas. Dia tetap sampai kapan menjadi harta ribawi, tidak boleh dipertukarkan secara tidak tunai. Jadi beda memahami dalam cara memahami hadis tadi ya. Ulama yang mengatakan halal memahami hadis tadi bahwa yang dimaksud dengan emas itu adalah alat tukar. Karena faktanya di masa Nabi emas itu alat tukar. Tapi
kelompok kedua mengatakan enggak, yang dimaksud dengan emas itu ya emas, bukan alat tukar, emasnya bukan alat tukarnya. Maka sampai kapanpun selama emas itu ada maka terikat dengan dua syarat tadi gitu ya. Dan faktanya kalau memang yang dimaksud adalah alat tukar, harusnya kan Nabi itu dalam hadis menyebutkan dinar, bukan emas. Tapi faktanya dalam hadis disebutkan emas, bukan dinar. Artinya terlepas dari fungsi sebagai alat tukar, maka emas itu sampai kapanpun dia menjadi harta ribawi, tidak boleh diperjualbelikan secara tidak tunai. Itu kira-kira logika fikih dari yang menghalalkan, dari yang mengharamkan, masing-masing beda sudut pandang dalam memahami hadis yang tadi. Hadisnya sama, tapi beda dalam cara memahami dari perkataan Nabi itu sendiri. Ada yang memahami secara tekstual bahwa ini emas, pokoknya emas sampai kapanpun dia harta ribawi. Ada yang memahami secara substansi bahwa konteksnya di masa Nabi emas itu adalah alat tukar, sehingga yang dijadikan titiknya itu, point of view-nya itu adalah alat tukarnya. Ketika emas bukan alat tukar, berarti tidak berlaku lagi hukum dalam hadis tadi. Yang berlaku justru sekarang adalah uang kertas. Oke, maka berdasarkan perbedaan pendapat inilah jangan heran nanti akan banyak atau ada berbagai macam fatwa ya. Ada fatwa yang menghalalkan, ada fatwa yang mengharamkan, karena dua-duanya sama-sama tentu ini pendapat yang bisa kita ambil, karena dua-duanya berdasarkan pendapat ulama yang mu'tabar, pendapat ulama yang diakui, dan berdasarkan pemahaman terhadap hadis yang sahih. Nah, cuma pemahamannya yang berbeda. Gitu. Nah, di antara yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai itu di antaranya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, ya, beliau berfatwa bahwa boleh hukumnya memperjualbelikan emas dan perak yang sudah dijadikan perhiasan tanpa harus sama, tanpa harus setara, dan tanpa harus tunai. Mau tunai, mau tidak tunai, hukumnya boleh, kata beliau, selama malam yuqsad kaunuha samanan, selama tidak dijadikan sebagai alat tukar. Jadi kata Ibnu Taimiyah, emas dan perak selama tidak digunakan sebagai alat tukar, seperti misalnya dijadikan perhiasan, kan nggak ada orang zaman dulu walaupun mata uang dinar, tapi kalau sudah jadi perhiasan nggak dipakai sebagai alat tukar. Nah, kata Ibnu Taimiyah, kalau memang emas itu sudah jadi benda lain yang bukan alat tukar, maka kata beliau boleh itu diperjualbelikan secara tidak tunai. Ini dipakai landasan oleh Majelis Ulama Indonesia ketika mengeluarkan fatwa nomor 77 membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat tahun 752 Hijriah juga mengatakan hal yang sama. Kata beliau, annal hadiyah al-mubahah sarat bis sun'ah al-mubahah min jinsis thiyab wassila la min jinsil asman, bahwa perhiasan yang halal yang dipakai oleh wanita ketika kemudian dipakai sebagai perhiasan, tidak dijadikan sebagai alat tukar, maka hukumnya sama dengan barang dagang biasa seperti pakaian dan seterusnya, hukumnya boleh dipertukarkan secara tidak tunai. Itu pendapat Ibnu Qayyim yang merupakan beliau ini muridnya Ibnu Taimiyah ya. Jadi pendapatnya kurang lebih sama. Tapi kemudian pendapat yang lain itu pendapat Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili, beliau ulama kenamaan Suriah. Itu beliau mengatakan wakadzalika syara'ul hali min as-sa'iq bi taqsid la yajuz. Beliau mengatakan bahkan perhiasan pun tidak boleh dibeli syarat tidak tunai. Karena perhiasan walaupun bukan alat tukar, kata beliau tetap emas ya. Jadi emas itu apapun bentuknya dia tidak boleh dibeli secara tidak tunai. Termasuk perhiasan, kata beliau. Nah, ini beda dengan dua ulama yang sebelumnya ya. Kemudian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu mengambil pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh mubah atau jaiz selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Nah, di Indonesia faktanya emas bukan alat tukar resmi. Otoritas keuangan di kita hanya mengakui rupiah yang menjadi alat tukar kita, sehingga emas kehilangan fungsi sebagai alat tukar sebagaimana di masa Nabi dulu. Makanya hukum ribanya tidak berlaku. Maka boleh kita menjual belikan emas secara tidak tunai. Ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, di lembaga keuangan syariah, faktanya seperti di BSM misalnya,
itu menggunakan dua akad dalam akad cicil emas. Pertama dengan akad jual beli atau murabahah, yaitu ketika misalnya kita ingin beli emas 100 gram dicicil selama 5 tahun, di awal akadnya kita jual beli dengan bank. Saya beli emas 100 gram dengan cara dicicil selama 5 tahun, per bulannya bayar sekian dengan DP 20%. DP-nya 20% biasanya. Jadi nasabah bayar DP 20% di muka, sisanya 80% lagi dicicil selama 1 sampai 5 tahun ya. Dan itu harganya harus fix ya. Harganya harus jelas di awal disepakati sebagai harga dari emas yang dicicil tersebut ya. Kemudian akad yang kedua menggunakan akad gadai juga, akad rohan. Jadi emas yang dibeli dengan cara dicicil tadi itu nggak bisa langsung diambil oleh si nasabah ya. Kenapa? Karena emas yang tadi itu kemudian dijadikan sebagai jaminan hutangnya. Maka baru boleh diambil kalau angsurannya sudah lunas selama 5 tahun misalnya, baru kemudian dia boleh mengambil emas fisiknya. Karena emasnya digadaikan. Jadi selain kita beli emas dari bank syariah dengan cara dicicil, nah emasnya itu juga dijadikan sebagai jaminan hutang kita atau gadai atau rohan. Jadi emasnya baru bisa diambil kalau sudah lunas. Itu akad yang dipakai di bank syariah dan ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad rohan atau gadai. Itu kira-kira skema akad yang digunakan cicil emas yang sesuai syariah versi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tentu ini tidak semua setuju ya, karena tadi di awal pun sudah kita bahas bahwa ulama ternyata terbagi dua ya. Wajar saja kalau ada perbedaan, nanti ada yang mengatakan tetap nggak boleh, ya berarti mengikuti fatwa ulama yang mengatakan tidak boleh atau haram, seperti misalnya tadi Dr. Waba Zuhaili ya, atau ulama-ulama di Saudi rata-rata itu mengharamkan menjual belikan emas secara tidak tunai. Tapi kalau di Bank Syariah di Indonesia itu rujukannya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menghalalkan, mengatakan bahwa jual beli emas itu halal dan ini dipakai di bank syariah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu hukum tabung emas secara online. Hukumnya gimana? Nah, hukum tabung emas secara online itu gimana maksudnya? Ya, ini kita ambil contoh skema akad yang digunakan di Pegadaian Syariah. Ya, di Pegadaian itu ada layanan tabung emas online. Bagaimana caranya? Akadnya itu menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah atau jual beli tunai. Kalau tadi kan cicil ya, ini enggak, jual belinya tunai. Nah, jadi tabung emas online itu beda dengan cicil emas. Karena kalau cicil emas itu kan tadi bayar emasnya dicicil tiap bulan selama 5 tahun. Kalau ini enggak, ini beli emasnya tunai. Jadi akadnya pertama adalah jual beli tunai. Tapi tunainya itu dimulai dari 0,001 gram. 0,01 gram. Tapi kita bayarnya tunai. Bayar tunai, tapi fisiknya belum kita terima. Ya. Nasabah membeli emas secara tunai dari mulai 0,01 gram misalnya di Pegadaian. Nah, kenapa kita nggak bisa langsung terima fisiknya? Pertama karena memang belum ada kepingan logam mulia batangan yang 0,01 gram. Yang kedua karena dititipkan. Nah, menggunakan akad wadiah. Jadi emas yang kita beli dari secara tunai dari Pegadaian itu kemudian dititipkan menggunakan akad wadiah. Demi keamanan kita titipkan di Pegadaian. Baru kalau kita mau ambil, itu bisa kita ambil kalau sudah biasanya 5 gram. Baru boleh diambil atau dicetak emasnya. Jadi setelah akad jual beli, emas dititipkan di lembaga keuangan syariah, nasabah tidak menerima emas fisiknya. Nah, di sini poin pentingnya atau yang banyak dipermasalahkan oleh orang-orang, oleh para ulama ya khususnya, itu adalah bahwa ketika kalau memang jual beli tunai, kok nasabah nggak terima fisik emasnya? Harusnya kan tadi kalau jual beli tunai itu emasnya harusnya ada dan diserah terimakan. Ini buktinya nasabah nggak terima emasnya. Berarti bukan jual beli tunai kalau begitu. Nah, nanti dibahas lagi bahwa begini, ya, serah terima emas itu nggak harus selamanya kita serah terima fisik. Memang syaratnya kalau kita beli emas itu kan harus takobud tadi ya, harus serah terima secara tunai, kita terima uangnya, langsung kemudian kita serahkan emasnya. Nah, tapi buktinya dalam tabung emas online ini kita nggak terima fisik emasnya. Nah, tapi gini, bahwa dalam fikih disebutkan bahwa kita boleh menserah terimakan emas tidak dengan fisiknya, tapi dengan menyerahkan bukti kepemilikan emas itu sendiri. Namanya qabd hukmi. Jadi ada qabd hakiki, ada qabd hukmi.
Kalau qabd hakiki artinya kita menerima emas fisiknya dari tangan ke tangan. Tapi kalau qabd hukmi artinya kita tidak mengambil emas secara fisik, tapi kita menyerah terimakan bukti kepemilikannya. Bisa dalam bentuk surat-surat atau sertifikat fisik ya, atau yang berupa elektronik digital ya, saldo digital. Yang penting itu membuktikan kepemilikan kita terhadap emas fisik. Dan itu dijamin oleh adanya emas fisik. Jadi kalau suatu saat kita mau mengambil, emas itu pasti ada, karena dijamin keberadaannya dengan emas. Maka itu hukumnya boleh. Yang nggak boleh adalah kalau misalnya hanya kita menerima saldo saja, tapi nggak ada emas fisiknya. Maksudnya nggak dijamin oleh emas fisik. Bank atau pegadaian tidak menjamin bahwa akan ada emas fisiknya. Itu yang nggak boleh. Tapi faktanya di pegadaian atau di bank syariah itu pasti dijamin dengan emas fisik karena mereka bekerja sama ya dengan Antam. Seperti di Tokopedia pun itu mereka kerjasama dengan PT Antam ya. Di Bukalapak mereka kerjasama dengan pegadaian. Jadi keberadaan emasnya itu dijamin. Maka ketika dijamin meskipun yang terima adalah bukan fisiknya, tapi bukti kepemilikannya berupa misalnya surat-surat, baik yang elektronik maupun yang bukan elektronik, maka itu sudah dianggap serah terima emas. Ya, sudah dianggap serah terima emas sehingga akadnya sah. Jual belinya jual beli tunai, karena begitu kita transfer uang, langsung masuk ke saldo kita sekian gram emas. Berarti tunai ya, artinya tidak ada jarak. Gitu. Toh kalaupun kita mengambil pendapat ulama kedua, boleh saja yang mengatakan bahwa dari awal memang emas itu bukan benda ribawi sehingga boleh ditentukan secara tidak tunai. Tapi amannya memang kita kalau mau tabung emas online ya melalui lembaga-lembaga yang kredibel seperti ya bank syariah, pegadaian yang memang diawasi oleh otoritas keuangan dan dijamin ya ketersediaan emasnya karena mereka bekerja sama dengan produsen emas sehingga dijamin ketersediaan emasnya, bukan hanya cek kosong doang ya, bukan hanya jual beli di atas kertas aja seakan-akan ada emas padahal nggak ada. Tapi faktanya kalau di bank syariah, di pegadaian itu pasti dijamin dengan emas fisik sehingga ini sah secara fikih, namanya qabd hukmi. Nah, ini kan tabung emas online artinya kita tidak menerima fisiknya ya, hanya berupa saldo digital biasanya. Nah, bagaimana halnya kalau kita beli emas fisik tapi secara online? Ya, kan ada tuh di Bukalapak, di Tokopedia, bahkan Antam itu sudah membuka layanan beli emas secara online. Jadi kalau kita mau beli emas, nggak harus langsung datang ke Antam atau nggak harus kita temui toko emasnya atau gerai logam mulia, kita cukup pesan lewat online saja. Nanti emasnya dikirim oleh kurir, oleh ekspedisi ke rumah kita. Nah ini hukumnya bagaimana? Ya itu sama aja sebetulnya. Kalau kita ikut ulama kedua yang tadi, ikut fatwanya DSN, itu sebetulnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena walaupun ada jeda, tidak serah terima kontan, tapi kan emas bukan barang ribawi. Toh kalaupun kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan itu barang ribawi, emas itu barang ribawi, nah dalam hal jual beli online itu sebetulnya tetap masuknya atau masih dianggap sebagai serah terima kontan. Kenapa? Karena begitu kita transfer, nah emas itu langsung akan diserahkan oleh penjual emas kepada kurir, ya. Walaupun memang ada jeda sedikit, tapi nggak masalah, karena kan emasnya harus dikemas, harus dipesan dulu kurirnya, kan nggak mungkin langsung ya, nggak mungkin bisa langsung begitu transfer langsung ada kurir, nggak mungkin bisa langsung. Maka pasti ada jeda, tapi jeda itu dimaafkan. Kenapa? Karena itu hanya masalah teknis saja. Jadi tetap masih dianggap dalam satu majelis akad dan tidak berpengaruh pada kehalalan dari jual beli emas secara online ini gitu. Jadi intinya adalah bahwa investasi emas atau jual beli emas itu pada dasarnya masalah utamanya ada dalam cara pertukarannya, ya, yaitu harus kontan atau harus tunai. Dan ini ulama tidak sepakat. Ada yang mengatakan mau tetap wajib kontan, tetap wajib tunai, tidak boleh dicicil, tidak boleh secara online, tapi banyak ulama lain yang juga mengatakan halal, seperti Dewan Syariah Majelis Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang mengatakan bahwa emas bukan lagi alat tukar, sehingga ilat ribanya hilang, maka boleh dipertukarkan secara tidak tunai, boleh dicicil, boleh dijual dengan sistem dropship, ya. Jadi kalau ada orang beli jual emas atau dropship, dia belum punya emasnya. Nah, tapi tunggu orang pesan ke dia dengan
spek tertentu, ya, maka asalkan dijamin ketersediaannya, jelas spesifikasi emasnya, maka hukumnya boleh kalau ikut fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tapi haram kalau ikut pendapat ulama yang mengharamkan. Nah, gitu ya. Jadi tinggal nanti kita kira-kira pilih fatwa yang mana, gitu ya. Dua-duanya fatwa yang boleh diikuti karena dua-duanya itu pendapat ulama yang muktabar, ulama yang diakui, gitu. Jadi intinya adalah dari sisi pertukaran emasnya itu sendiri. Ya, apakah emas itu masih dikategorikan sebagai benda ribawi yang harus ditreatment secara khusus, atau emas itu bukan lagi barang ribawi yang seperti hukumnya sama dengan barang-barang yang lain. Sama seperti kita beli pakaian, sama seperti kita beli motor, beli mobil, nggak harus kontan, nggak harus tunai, dihutang pun bisa, dicicil pun bisa. Gitu. Kira-kira itu mungkin sebagai pembukaan materi. Saya serahkan kepada host atau moderator, mungkin ingin dilanjutkan sesi diskusi, silahkan. Tafadhol. Oke, baik. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau belum jelas atau mungkin ada yang ingin menambahkan, silahkan. Kita buka diskusi atau tanya jawab. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas materinya yang luar biasa. Ya, tadi kita sama-sama sudah menyimak ya tentang banyak sekali materinya tentang ya baik itu macam-macam riba emas, hutang, jual beli, kemudian hukum cicil emas, kemudian skema akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah, hukum tabung emas online dan lain sebagainya. Baik, di sini kita akan beranjak ya ke sesi tanya jawab begitu. Kepada teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan bisa langsung on mic ataupun menuliskannya di kolom chat ya. Silahkan. Oh ini. Ya. Ini Ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk beberapa. Cukup banyak sebenarnya Ustadz. Nanti mungkin ini satu persatu saja ya Ustadz? Atau ya, langsung boleh satu-satu aja mungkin. Baik. Ini yang pertama terkait apa saja kriteria ya dan biadin dalam jual beli emas? Apakah pembelian emas dengan pembayaran transfer diperbolehkan? Gitu Ustaz. Ya. Baik. Ya dan biadin itu dalam hal disebutkan artinya secara bahasa kan dari tangan ke tangan. Artinya kalau kita jual beli emas harus langsung dari tangan ke tangan. Uangnya diserahkan, dibarengi dengan emasnya juga diserahkan. Jadi taqabud fi majlisil aqdi. Nah, jadi dari hadis itu nanti ulama membuat istilah lain. Syarat dari pertukaran emas itu adalah harus taqabud fi majlisil aqdi. Harus serah terima dalam satu majlis akad. Nah, pertanyaannya apa itu majlis akad? Ya. Jadi serah terimanya nanti ternyata tidak harus langsung, yang penting masih dalam satu momen jual beli. Masih dalam satu momen transaksi. Zaman dulu, majelis akad itu adalah ketika penjual dan pembeli bertemu di pasar. Sebelum mereka berpisah, berarti masih dalam satu majelis akad. Tapi zaman sekarang, karena orang itu tidak ketemu langsung karena jual belinya online, bagaimana menilai kriteria majelis akad itu? Karena kan tidak ketemu langsung. Nah, terus majelis akadnya di mana? Nah, majelis akadnya itu dilihat atau dinilai dari sisi momen transaksi ketika mereka itu masih melakukan proses sampai kemudian barang itu dikirim pada saat beli online. Jadi begitu orang itu check out pemesanan, itu kan tidak langsung dikirim. Ada proses pengemasan, dikemas. Kan biasanya ada statusnya ya. Kalau kita belanja di Shopee atau di Bukalapak atau Tokopedia, begitu kita transfer itu berarti nanti ada status pembayaran sudah selesai. Baru kemudian masuk ke step berikutnya,
di pengemasan oleh penjual. Baru kemudian masuk step berikutnya lagi, step pengiriman. Nah, itu dalam satu kesatuan rangkaian majelis akad. Nah, jadi itu masih dalam satu kesatuan rangkaian majelis akad, sehingga ya, walaupun ketika kita transfer uang untuk beli emas, kemudian penjualnya nggak langsung kirim, artinya kurirnya nggak langsung datang, gitu ya. Tapi tetap dipesan langsung oleh si penjualnya ya. Jadi begitu kita transfer, penjual langsung pesan kurir. Nah, itu masih dalam kategori satu majelis akad. Jadi masih dikatakan ya dan biadin meskipun tidak ketemu langsung. Asalkan ketika ditransfer si penjual sudah punya emasnya, oke? Si penjual sudah punya emasnya, kemudian dia langsung pesan kurirnya, lalu kemudian kurir yang melakukan penerimaan emas mewakili pembeli. Jadi ibaratnya kurir itu sebagai wakil dari pembeli. Karena pembeli tidak bisa langsung ketemu dengan penjual, diwakili oleh kurir ekspedisi karena kita yang bayar, pembeli yang bayar. Nah, takobulnya itu antara penjual dengan si kurirnya. Nah, tapi kan tetap ada jeda ya, tetap ada jeda antara transfer dengan kurir ngambil emasnya, nggak masalah. Kenapa? Karena itu masih dalam wilayah majelis akad yang sama. Itu karena masih dalam proses rangkaian akad yang masih berlangsung, kira-kira begitu. Kalau di pasar itu mereka belum berpisah, kira-kira begitu. Nah, jadi masih dikatakan satu majelis akad karena serah terimanya dengan kurir tadi, kurir ekspedisi ya. Nah, itu kalau kita ikut pendapat bahwa emas itu barang ribawi yang harus memang ya dan biadin. Nah, jadi ya dan biadin itu konteks zaman sekarang dalam hal jual beli online adalah yang penting masih dalam rangkaian transaksi yang belum selesai tadi. Itu masih dalam proses satu majelis akad sehingga walaupun tidak langsung dikirim saat itu juga gitu ya, atau tidak langsung diambil oleh kurirnya, itu masih masuk dalam rangkaian kecuali kalau misalnya ketika misalnya kita transfer uang, si penjual nggak langsung kemas dan nggak langsung kirim, baru kemudian dikirimnya besoknya atau baru dikirimnya 2 hari kemudian. Nah, itu tidak terjadi ya dan biadin berarti ya. Jadi ya dan biadin itu harus ketika si pembeli transfer, penjualnya langsung kemas dan langsung pesan kurir. Nah, itu masih dalam kategori ya dan biadin. Tapi kalau ditunda ya, ditunda misalnya sampai 2 hari, 3 hari, nah itu bisa masuk ke dalam kategori di luar kategori ya dan biadin. Itu kalau kita ikut pendapat ulama yang mengatakan emas barang ribawi. Tapi kalau dari awal kita ikut, ya sudahlah kita ikut pendapat BSN aja yang mengatakan bahwa emas itu bukan barang ribawi. Itu dari awal sudah tidak ada masalah. Walaupun dikirimnya minggu depan, nggak ada masalah. Itu nggak ada ribanya, karena emas bukan barang ribawi. Gitu. Kira-kira begitu ya jawabannya. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh meminjam emas tetapi mengembalikannya dalam bentuk uang, Ustadz? Ya. Gini, kadang-kadang ada orang yang dia hutangnya lama, ya kan? Kalau hutang lama, misalnya 5 tahun, kalau harus dikembalikan dengan nominal yang sama, itu kan rugi si yang ngasih pinjam. Kenapa? Karena uang itu kan mengalami inflasi, ya, nilai tukarnya akan turun. Jadi kalau misalnya hutang 10 juta dibayar 5 tahun lagi, 10 juta lagi, itu kan rugi tuh yang ngasih hutang. Karena 10 juta 5 tahun ke depan itu sudah turun nilainya. Nah, makanya orang kemudian ya sudah kita emaskan aja. Jadi kita nilai dengan harga emas aja. 10 juta 5 tahun yang lalu itu laku untuk beli berapa gram emas. Nah, misalnya 5 gram. Oh, berarti ya sudah harga 5 gram sekarang berapa? Ya itulah yang kita bayar, misalnya begitu. Nah, itu boleh atau enggak? Itu kan pertanyaan yang dimaksud mungkin ya. Jadi mengkonversikan nilai uang kepada emas gitu. Nah, sebetulnya begini, dalam masalah hutang, yang dibayar adalah harus sesuai dengan apa yang dipinjam. Jadi kalau kita pinjam uang, kembalikan dalam bentuk uang yang nominalnya sama. 10 juta, ya kembalikan 10 juta. Gitu ya. Kalau misalnya kita pinjam emas, kembalikan dalam bentuk emas yang sama juga nilainya. Misalnya kita punya hutang 10 gram emas, ya kembalikan 10 gram juga. Meskipun harganya sudah naik. Karena ya kita pinjamnya emas. Gitu. Nah, maka kalau misalnya kita pinjamnya uang 10 juta, lalu kemudian dibayar dengan emas atau seharga emas, sedangkan harga emas sudah naik misalnya, kalau dinilai jadi 15 juta. Nah, berarti kan ini ada kelebihan 5 juta, ya tidak sama. Harusnya kan
minjam itu 10 juta dibayar 10 juta, berarti ada kelebihan. Kalau kelebihan berarti kan riba gitu ya. Nah, maka ini menurut jumhur ulama 4 mazhab itu mengatakan tidak boleh ya. Kalau kita pinjam uang 10 juta ya bayar 10 juta juga. Jangan dikonversi ke nilai emas. Kecuali kalau dari awal kita pinjamnya emas. Nah, pinjamnya emas 10 gram ya dibayar 10 gram juga gitu. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi kalau mau minjem dalam waktu yang panjang, jangan minjemin uang, pinjemin emas aja ya. Saya mau pinjam dana 100 juta tapi dikembalikan 10 tahun kemudian. Ya sudah, daripada nanti kena inflasi dan kalau kita dikonversikan nilai emas tadi kan nggak boleh, ya sudah saya pinjeminnya emas aja. Ya, kita beli emas secara fisik, emas batangan, kita pinjemin memang real fisik emas kita kasih. Nanti dia kembalikan dalam bentuk emas juga. Nah, itu nggak ada riba. Karena sama kan 10 gram misalnya dibayar 10 gram juga gitu. Tapi memang ada sebagian kecil ulama seperti misalnya dalam mazhab Hanafi itu ada namanya ulama Abu Yusuf itu mengatakan boleh kita memperhitungkan nilai inflasi. Kalau nilai inflasinya tinggi, boleh kita perhitungkan untuk kemudian menambah pinjaman kita. Misalnya kita punya hutang 10 juta karena inflasinya tinggi misalnya, ya tambahin supaya pemberi hutangnya nggak rugi. Dan ini bukan riba. Kenapa? Riba itu kan disyaratkan di awal. Ini nggak disyaratkan di awal, ini terjadi karena seiring berjalannya waktu ada inflasi. Nah, ini namanya ganti rugi. Nah, itu ya. Ini pendapat ulama kedua mengatakan boleh, kenapa? Karena ini bukan riba. Ini namanya ganti rugi karena inflasi. Itu pendapat Abu Yusuf gitu. Jadi memang ada dua pendapat. Amannya memang tadi saya bilang, kalau ingin menjual memberikan hutang dalam tempo yang lama, maka kasih pinjamannya dalam bentuk komoditas barang yang memang nilainya stabil seperti emas atau dolar gitu ya. Gitu. Itu solusinya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan tambahan. Semisal kita mengikuti pendapat yang haram, kemudian kita kan tidak bisa menjamin penjual itu langsung memesan kurir dan mengemas. Nah, itu bagaimana ya Ustaz? Ya. Maksudnya jual beli emas secara online? Iya Ustaz. Ya. Ya kalau memang ikut pendapat ulama yang haram ya berarti ketika penjual tidak langsung mengirim emasnya, berarti tidak ada takobud, berarti tidak ada serah terima secara kontan. Kalau tidak ada serah terima secara kontan, ya berarti itu riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu berarti ya haram hukumnya. Kalau kita ikut pendapat ulama yang mengharamkan, karena harus hukumnya itu mutlak harus takobud, ya harus serah terima secara kontan. Jadi penjual harus langsung kemudian mengirimkan, ya mengemas kemudian mengirimkan kepada dibatasi berapa lama gitu ya. Walaupun kalau kita lihat gini, kalau kita lihat fatwa tentang investasi saham, trading saham, itu ada T+2 istilahnya. Transaksi settle baru setelah 2 hari kerja. Itu kan kalau di dunia saham ya. Dan itu di dalam fatwa MUI sebenarnya dibolehkan. Walaupun ada 2 hari penundaan, tapi itu sebagai sebuah keniscayaan karena sudah menjadi hukum internasional dan dibolehkan. Nah, tapi artinya dalam hal jual beli online kan ini beda ya. Maka tidak boleh kalau kita ikut pendapat ulama yang mengharamkan gitu. Ya. Baik Ustaz. Kalau misalnya ini Ustaz, jadi kita beli ke penjual emas, kemudian kita menitipkan terlebih dahulu emasnya di penjual, itu tetap sah atau tidak ya Ustaz? Itu yang dipakai di Bank Syariah Mandiri ya. Di Pegadaian. Maaf, ya di Pegadaian. Di Pegadaian itu pakai akad titip. Jadi kita beli emas secara tunai, tapi emasnya kita nggak terima. Kenapa? Karena kita titipkan di penjual. Itu kita titipkan di penjual, baru kemudian kita ambil ketika sudah walaupun ini tetap jadi perbedaan pendapat karena ada yang mengatakan nggak bisa dititipkan di penjual karena sama aja bohong gitu kan, berarti nggak ada serah terima gitu, tetap ada kontroversi di sini gitu kan. Tapi kalau di Pegadaian Syariah itu memakai pendapat yang memang lebih memudahkan sebelumnya. Rata-rata ya lembaga keuangan syariah itu menggunakan fatwa DSN yang sifatnya itu lebih memudahkan. Ya nggak apa-apa, kita ambil kalau ini logikanya DSN ya, fatwa-fatwa DSN itu
kebanyakan mengambil pendapat ulama yang dianggap memudahkan. Selama ada yang bilang halal, kenapa kita ambil pendapat yang haram? Kira-kira begitu. Kalau di Dewan Syariah Nasional. Ya sudah kalau gitu, ya udah kalau misalnya ada kebutuhan buat investasi di sana dan menguntungkan dan ini buat kemaslahatan, misalnya buat hari tua, pendidikan dan seterusnya, selama ada ulama yang menghalalkan itu sebagai keleluasaan kita, ya. Artinya perbedaan pendapat di antara ulama itu sebuah rahmat. Jadi kita punya alternatif pilihan ketika misalnya kita butuh nih dan ada yang mengatakan haram, ternyata ada yang mengatakan halal, ya sudah kita ikut pendapat yang menghalalkan saja. Begitu kira-kira. Baik Ustaz. Jazakallah khair. Ini di kolom chat ada yang menambahkan kembali. Ini cukup panjang ya Ustaz, saya bacakan terlebih dahulu ya Ustaz. Ya. Si A memposting harga emas hari itu. Sedangkan si A ini belum mempunyai emasnya. Lalu si B tertarik dan memesan emas pada si A. Kemudian A membeli emas dari si C dengan harga lebih murah daripada yang diposting. Lalu setelah si A mendapatkan emasnya, si A menghubungi kembali si B dan mengkonfirmasi apakah jadi membeli emas yang dipesan atau tidak sesuai harga emas ketika nanti si A dan si B melakukan transaksi. Setelah terjadi transaksi antara A dan B, A mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi tersebut karena si A mendapatkan harga emas lebih murah ketika membeli emas dari C. Transaksi A dan C dalam bentuk tunai, transaksi A dan B juga dalam bentuk tunai. Dari skenario ini adakah kesalahan dari proses transaksi maupun keuntungan yang didapatkan? Nah, ya. Ini sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena ketika si B pesan ke si A, ya, itu belum terjadi transaksi jual beli. Ya, belum terjadi transaksi jual beli. Itu baru sekedar janji beli. Nah, buktinya ketika si A itu ketika si A sudah mendapat informasi dari si A kan konfirmasi ulang, tanya lagi, jadi beli atau enggak. Nah, berarti si B ketika pesan emas kepada si A, itu belum terjadi akad jual beli, baru sekedar wa'ad atau janji. Dan janji itu tidak mengikat, andaikan dibatalkan nggak masalah, karena baru sekedar janji. Nah, ketika misalnya sudah si A membeli tunai ke si C, kemudian si A baru jual kepada si B secara tunai juga, ya berarti nggak ada masalah gitu. Kecuali kalau dari awal si B itu akannya jual beli, namanya jual beli pre-order atau drop shipping. Nah itu yang ulama beda pendapat, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, tergantung apakah emas itu dipandang sebagai modal ribawi atau tidak. Tapi kalau baru sekedar janji di awal, belum terjadi akad jual beli, maka kasus seperti ini boleh halal. Baik Ustaz, jazakallah. Ini ada tambahan pertanyaan lagi. Nyambung yang tadi Ustaz, terkait kurir tadi ya Ustaz. Jadi poin jaminan dari penjual itu langsung pesan dan mengemas, apakah cukup dengan statement penjual saya proses langsung ya Kak, atau bagaimana ya Ustaz? Ya. Ya kita kan nggak bisa menjamin itu ya. Tapi pada kebiasaannya memang gini, pasti tidak selamanya dikirim langsung, ya kan? Pasti ada jeda. Nah, selama jeda itu tidak dimaksudkan begini. Yang haram itu adalah kalau kita memaksudkan memang bahwa beli emas itu ditunda selama 2 hari. Nanti aja di hari kedua dikirimnya. Berarti itu jeda itu dimaksudkan sebagai maksud. Tujuan dari kita beli emas itu ya tidak tunai. Karena kita minta dikirimnya setelah 2 hari. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau akadnya dari awal kita minta langsung dikirim, walaupun secara teknis ternyata tidak bisa langsung, bahkan misalnya ada penundaan sampai 1 hari, dan itu karena penundaan hal yang teknis, gitu ya, bukan dimaksudkan dari awal bahwa maksudnya pengen beli besok, pengen diserahkan besok, itu sebetulnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena begini, ini dari filosofi hukumnya ya, kenapa Allah itu melarang jual beli emas secara tidak tunai? Kenapa? Karena emas itu kan alat tukar. Nah, alat tukar itu supaya tidak terjadi kepada
orang itu menghalalkan hutang piutang dengan berbunga. Karena begini, kalau dibolehkan jual beli emas dengan emas secara tidak tunai, atau uang dengan uang secara tidak tunai, atau uang dengan emas secara tidak tunai, nanti orang bisa kemudian beralasan bahwa saya nggak pinjem kok, saya cuma beli tapi tidak tunai. Misalnya gini, saya pengen minjem ke orang 10 juta, tapi dengan syarat dikembalikan 10.500.000. Itu kan apa namanya, riba ya, riba hutang. Nah ini supaya halal, dia menggunakan atas nama jual beli. Saya nggak hutang kok, saya cuma nukerin uang dengan emas, tapi diserahkannya minggu depan atau 5 tahun kemudian. Nah itu berarti ada celah untuk menghalalkan riba hutang gara-gara tukar menukar alat tukar itu kemudian diperbolehkan tidak tunai. Maka haramnya bukan haram lidatihi, haramnya itu haram lighairihi. Jadi keharaman riba jual beli itu beda dengan riba hutang. Oke? Yang diharamkan dalam Al-Qur'an itu adalah riba hutang. Yang tegas Allah mengancam orang yang memakan riba itu diperangi oleh Allah dan Rasulnya, bahkan dirham riba itu sama dengan dosanya 36 pezina, itu maksudnya adalah riba hutang. Yang dosanya jelas haram dan dosa besar itu riba hutang. Ya. Orang minjem dengan syarat harus dikembalikan dengan bunga. Tapi kalau riba jual beli, nah menukarkan emas dengan emas tidak tunai, atau ada kelebihan takaran, itu adalah riba level di bawahnya. Riba jual beli yang maksudnya adalah haramnya haram lighairihi, karena takut merembet kepada kepada riba jahiliyah atau riba hutang tadi. Nah, ketika memang tidak ada celah untuk ke riba hutang, berarti bisa dibolehkan. Ketika tadi misalnya orang itu beli emas itu secara online ya, penjual tidak langsung mengirim karena urusan teknis, dan itu bukan maksudnya dari awal serah terimanya di nanti-nanti karena memang urusan teknis ya yang tidak bisa dihindari, maka tidak ada masalah gitu. Seperti tadi dalam fatwa tentang saham boleh walaupun setelah 2 hari diterima. Bukan saham ya, forex ya. Dalam fatwa tentang forex di Dewan Syariah Nasional itu boleh kita membeli valuta asing walaupun penyerahannya setelah 2 hari kerja, karena itu sudah menjadi aturan internasional. Nah, maka dalam hal jual beli emas secara online ini, meskipun misalnya dikirimnya tidak langsung, nah tapi karena masalah teknis kemudian ada penundaan, maka ini masih dalam kategori dibolehkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, di kolom chat Zoom ya, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz, untuk masalah keuntungan yang didapatkan dari penjualan emas, apakah diperbolehkan? Iya, emas itu kan seperti komoditas yang lain ya, seperti komoditas biasa. Jadi halal juga kita mengambil keuntungan dari emas. Sebagaimana kita jualan pakaian, jualan baju, jualan motor, kan ada keuntungannya. Pasti namanya orang jual beli kan pasti mengambil keuntungan. Ya, buat apa dia jualan kalau nggak ada untungnya? Gitu ya. Maka boleh-boleh saja. Komoditas emas itu sama dengan komoditas biasa yang boleh kita mengambil keuntungan. Bahkan walaupun emas itu alat tukar ya, selama dibeli dengan uang kertas, ya boleh ada kelebihan. Karena tadi menukarkan barang ribawi dengan barang ribawi yang tidak sejenis, itu tidak disyaratkan harus sama. Boleh ada perbedaan nilai. Dan di situ boleh kita mengambil keuntungan. Gitu. Baik, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya terkait yang tadi sempat Ustaz ini terkait dropshipping. Mohon penjelasan lebih lanjut tentang kehalalan dropshipping emas. Iya. Dropshipping itu kan berarti kita menjual emas pada saat kita belum punya emasnya. Orang pesan ke kita, padahal emasnya belum kita punya, baru setelah orang transfer, baru kita beli ke supplier, ke produsen atau ke penjual emas. Nanti dikirim atas nama kita. Jadi pada saat orang itu bayar, kita belum punya emasnya. Berarti kan tidak terjadi takobud, tidak ada serah terima kontan. Nah, maka kalau ikut pendapat ulama yang mengatakan emas itu barang ribawi, ya jelas haram, ini tidak boleh. Tapi kalau ikut fatwa Dewan Syariah Nasional, pendapat ulama kedua yang mengatakan emas itu bukan barang ribawi, emas itu adalah barang biasa, tidak terkait dengan syarat, tidak terikat dengan syarat yang ada dalam hadis. Maka boleh-boleh saja kita memperjualbelikan emas secara tidak tunai atau dengan cara dropshipping. Yang penting adalah pertama spek emasnya sudah jelas, berapa gram, berapa karat ya,
kemudian jelas juga waktu penyerahannya, itu yang penting. Jadi ketika sudah jelas, speknya jelas, kemudian ketersediaannya dijamin, maka boleh kita mengikuti pendapat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan emas itu bukan barang ribawi, artinya boleh dicicil, boleh dihutang, boleh dijual secara dropshipping, sebagaimana barang-barang yang lain. Itu kira-kira ya. Baik, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya terkait ini, Ustaz. Apakah diperbolehkan mengambil untung dari proses buyback emas? Posisi kita menjadi perantara proses buyback. Seperti itu, Ustaz. Nah, itu skemanya tolong dijelaskan bagaimana ya, saya kurang paham. Mungkin host bisa memberikan tambahan. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin Ustadz. Jadi seperti ini Ustadz skemanya, Ya. Ada customer, dia punya emas misalkan 10 gram. Kemudian dia menjual ke penjual emas, dia mau membuyback emasnya yang 10 gram tersebut. Nah, si penjual emas ini kebetulan tidak memiliki dana untuk membuyback 10 gram tersebut, tetapi dia punya backup orang untuk membeli emas tersebut. Nah, si penjual emas tadi yang orang nomor 2 itu memberikan harga lebih murah kepada si pemilik emas tadi. Jadi ada si A, si B, si C. Si A itu pemilik emas. Dibilangin buybacknya harganya 9.500.000 gitu. Tetapi si orang nomor 2 ini mendapatkan uang dari yang awal itu 10 juta sehingga dia punya margin 500.000 Ustadz. Nah, 500.000-nya itu halal atau tidak? Karena sebenarnya transaksi emasnya itu antara orang pertama dengan yang ketiga. Si nomor 2 ini hanya sebagai perantara saja Ustadz. Gitu. Ya. Perantara ini diketahui oleh pihak ketiga atau gimana? Iya, jadi pihak kedua ini dikenal oleh pihak pertama dan juga pihak ketiga. Tuh. Sebentar, boleh diulang secara detail nggak? Saya tadi belum nangkep. Skemanya Ini dari awal ketika ada orang nomor 1 Ustadz, dia punya emas 10 punya gram. emas 10 gram, oke. Dia ingin menjualnya. Dia menjual ke penjual emas, orang nomor 2. Oke. Nah, tetapi orang nomor 2 ini tidak punya si B tidak punya uang untuk membeli emas 10 gram tersebut. Akhirnya dia menjual kepada temannya yang memungkinkan untuk membeli emas tersebut gitu. Si C orang nomor 3. Nah, si C membeli emasnya 10 juta, tetapi B memberikan harga buyback ke A 9.500.000 Ustadz. Jadi ada margin 500.000. Itu halal atau tidak Ustadz? Yaitu gitu. Dalam bahasa Arab disebut dengan simsar atau simsar itu calo ya. Calo itu artinya ya broker ya, calo biasa gitu kan. Nah, itu secara fikih sebetulnya dibolehkan, ya secara fikih dibolehkan kita menjadi perantara dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli, gitu. Selama tidak ada unsur penipuan atau selama tidak ada unsur memanfaatkan ketidaktahuan informasi terhadap informasi harga, gitu. Di zaman Nabi pernah terjadi begini. Di zaman Nabi itu ada orang yang dari kampung dia bawa barang dagangan ke kota atau ke pasar untuk didagangkan di pasar. Di tengah jalan dia dicegat. Terus kelompok orang, kamu jangan pergi pasar, udah jual aja ke saya dengan harga murah. Gitu ya. Saya borong, kalau di pasar belum tentu laku. Diborong dengan harga murah dan dia nggak tahu harga pasar. Itu kata Nabi nggak boleh. Ya, karena apa? Karena memanfaatkan ketidaktahuan si pemilik barang ini terhadap harga pasar, akhirnya dijual dengan harga murah. Tapi kalau ini terjadi dengan keridhaan semua pihak, ya nggak ada masalah. Gitu. Insya Allah nggak. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya ini, Ustaz. Bagaimana hukum menggunakan jasa ekspedisi tetapi tidak menuliskan emas pada keterangan barang? Sedangkan pihak ekspedisi memiliki aturan bahwa tidak menerima pengiriman emas. Ya berarti kita berbohong ya. Gini aja, biasanya kenapa ekspedisi tidak mau
ngirim emas karena mungkin resikonya besar ya. Takutnya nanti hilang di jalan, dia gantinya kan lumayan. Gitu. Nah, selama kita siap dengan resiko itu, nanti kalau misalnya terjadi apa-apa, ekspedisi pasti sudah tidak mau tanggung jawab, gitu ya, tidak mau kena hukum, gitu kan. Maka kita juga harus siap untuk tidak menuntut, gitu. Itu saja sebetulnya. Kita tahu konsekuensinya. Walaupun pada dasarnya ini kan kita tidak amanah berarti gitu, karena kita tidak jujur kepada si ekspedisinya. Tapi kalaupun nggak apa deh sekali-kali gitu kan. Yang penting kita tahu konsekuensinya. Kita tahu konsekuensi bahwa ini emas nanti bakal tidak ada jaminannya. Kalau hilang dan apa, tidak akan ada asuransinya dan seterusnya gitu ya. Jadi kita tahu konsekuensinya aja gitu. Tahu sama tahu aja gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah zakat emas itu mekanismenya bagaimana ya, Ustaz? Ya. Emas itu nanti digabung dengan uang kita. Jadi kita punya tabungan berapa, uang kertas kita, atau misalnya kita punya rekening di bank, itu isinya berapa, saldonya berapa, punya deposito atau enggak, atau kita punya uang e-money, saldo GoPay kita, OVO, Dana, itu digabung semua, dengan emas yang kita punya. Nah, itu nanti mencapai senilai 85 gram emas atau enggak? Dinilai ya. 85 gram itu kan berarti senilai berapa tuh ya? Kalau sekarang dikali segramnya sejuta kan 85 juta tuh. Ada enggak kumpulan dari nilai emas yang kita punya ditambah dengan uang yang kita punya, itu mencapai nilai 85 gram emas atau enggak? Kalau mencapai berarti sudah mencapai nisab. Nah, kalau sudah mencapai nisab berarti sudah wajib zakat. Kapan dibayarnya? Dibayarnya 1 tahun kemudian setelah terkumpul mencapai nisab, dihitung itu dicatat bulan apa, misalnya bulan Ramadan kita sudah mencapai nisab, maka kemudian Ramadan tahun berikutnya kita bayar 2,5%. Kalau itu di tahun berikutnya itu masih senilai nisab, belum berkurang. Kalau sudah berkurang berarti nggak wajib zakat. Gitu ya. Jadi syarat zakat itu 2. Pertama harus nisab, kedua haul. Nah, zakat emas dengan uang itu digabung. Atau bahkan kita punya bisnis, punya barang dagangan, itu juga digabung. Misalnya kita punya toko nih ya, kita jualan barang, misalnya toko material misalnya ya. Nah itu barang dagangannya kalau mencapai nisab juga itu wajib zakat juga. Jadi digabung tuh, kita punya emas berapa, punya tabungan berapa, punya barang dagangan itu berapa, digabung mencapai nisab atau enggak. Kalau mencapai nisab, nah kapan pertama kali mencapai nisab? Dicatat bulan apa? Bulan Hijriah ya, bukan bulan Masehi. Misalnya bulan Ramadan, maka nanti bulan Ramadan tahun berikutnya dihitung lagi. Apakah masih mencapai nisab atau sudah berkurang? Kalau masih berarti bayar 2,5%, kalau sudah berkurang berarti sudah tidak wajib bayar zakat. Kira-kira begitu ya. Masih ada? Berarti itu nisabnya tadi kan berapa, Ustaz? Minimalnya? 85 gram. 85 gram. Ya. Berarti 2,5% dari minimal itu ya, dari 85 semuanya. gram. Dari semuanya. Dari semuanya, iya. Misalnya terkumpul ternyata ada senilai 100 gram, ya berarti 2,5% dari 100 gram. Bukan dari 85 gramnya. 85 gram itu nilai minimal harta kena zakat. Gitu. Jadi kalau kurang dari 85 gram berarti nggak kena zakat. Nah kalau 85 gram atau lebih berarti sudah kena zakat. Berapa bayar zakatnya? Ditunggu nanti setelah setahun. Ya, nanti 2,5%-nya dari total harta setelah setahun itu. Kalau masih di atas nisab atau mencapai nisab berarti wajib zakat. Tapi kalau kurang berarti nggak wajib zakat. Tapi nilainya itu dari harta setelah setahun itu. Misalnya sudah naik menjadi 200 gram misalnya, itu berarti 2,5% dari 200 gram, bukan dari 85 gramnya. Ada tambahan pertanyaan Ustaz dari kolom chat. Maaf Ustaz, bagaimana dengan membeli emas dengan mencicil di bank, Ustaz? Ya, kalau di bank syariah itu kan sudah ada fatwanya, sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya, sudah sesuai dengan fatwa DSN. Jadi insya Allah itu sudah sesuai dengan syariah versi Dewan Syariah Nasional. Nah, jadi kan tadi mencicil emas itu kan ada 2 pendapat.
Nah, kalau di bank syariah itu ambil pendapat yang membolehkan. Jadi selama kita ambil di bank syariah, ya, bukan di bank konvensional, kita maka dibolehkan. Kenapa? Karena itu ada landasan fatwanya dan ada diawasi oleh otoritas keuangan dan di otoritas Dewan Syariah Nasional, sehingga kehalalannya dijamin oleh Dewan Pengawas Syariah. Baik Ustaz, syukran. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau emas itu sudah dikirim, tetapi customer transfer baru besoknya, apakah boleh Ustaz? Ya, sekali lagi kalau itu kita berarti ini jual belinya sudah jadi, tapi emasnya belum dikirim, uangnya belum dikirim, atau gimana? Mohon diulang pertanyaannya, maaf. Emasnya sudah dikirim, tetapi belinya baru emas sudah dikirim, tetapi customer baru transfer besoknya, Ustaz. Itu boleh atau tidak ya, Ustaz? Ya. Ya, itu ya tergantung pendapat mana yang kita ambil ya. Kalau ikut pendapat konsisten yang mengharamkan, jelas itu nggak tetap tidak memenuhi kriteria ya. Kenapa? Karena berarti tidak taqabud, tidak terjadi secara kontan gitu. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua ya halal. Jadi kembali lagi kepada perbedaan pendapat yang tadi gitu. Kita mau pilih pendapat yang mana? Apakah kita menganggap itu barang ribawi atau bukan? Kalau emas itu barang ribawi, ya berarti harus taqabud tuh, harus jelas. Transfer, kirim, transfer, kirim. Tapi kalau kita ikut pendapat yang kedua, ya dari awal sudah boleh, walaupun tidak terjadi secara kontan. Baik, Ustaz. Syukran. Selanjutnya adalah mohon penjelasan lebih lanjut, Ustaz, tentang kehalalan. Tadi udah apa, Ustaz? Ini ada pertanyaan kasus, Ustaz. Semisal kita ini menabung emas 1 gram dan membelinya 900.000. Lalu kemudian, lalu 5 bulan kemudian kita jual. Nah, Tokopedia membelinya dengan harga buyback emas 5 bulan kemudian. Misalnya harga buybacknya 1 gram 910.000, jadi kita untung 10.000. Itu boleh tidak Ustadz? Atau termasuk memperdagangkan uang karena kita tidak memegang fisik emas? Iya, tadi ya, bahwa emas itu tidak harus dipegang fisiknya. Yang penting kita punya bukti kepemilikannya dan dijamin oleh emas fisik. Nah, setahu saya Tokopedia itu bekerja sama dengan PT Antam, ya. Kalau Bukalapak, buka emas itu kerjasama dengan Pegadaian. Nah, jadi ada jaminan fisik emasnya. Jadi walaupun pada saat kita beli emas itu tidak terima emas fisik, tapi kita punya saldo digital, ya, yang menunjukkan bahwa kita memiliki emas di Tokopedia. Nah, maka boleh-boleh saja kita jual lagi sebelum kita terima fisiknya, kita jual kepada Tokopedia dengan harga buyback pada saat kita jual, itu boleh hukumnya. Baik, Ustaz. Ini sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ustaz, dari teman-teman. Atau mungkin masih ada yang menanyakan dari teman yang ada di Zoom? Baik, mungkin tidak ada lagi ya. Mungkin yang untuk terakhir kalinya ini ada statement terakhir, Ustaz, untuk menutup sinau bareng kita pada sore hari ini. Ya. Pada intinya masalah emas ini adalah masalah yang banyak diperdebatkan oleh para ulama kontemporer, ulama masa kini, karena perubahan fungsi emas itu sendiri, ya. Karena di masa Nabi emas itu adalah alat tukar, sekarang sudah bukan alat tukar. Nah, apakah fungsi alat tukar itu menjadi patokan hukumnya? Gitu. Ada yang mengatakan itu menjadi patokan hukum, jadi kalau itu bukan alat tukar berarti berubah juga hukumnya. Ada yang mengatakan bukan itu maksud dari haramnya emas dijual secara tidak tunai, ya karena emas itu sendiri bukan karena dia alat tukar. Jadi sampai kapanpun ya emas itu haram dijual secara tidak tunai. Itu dua pendapat yang populer di tengah para ulama dunia, ya, itu memang terpecah menjadi dua. Di Indonesia ada MUI, ada DSN, ada tokoh-tokoh misalnya Ustadz Erwan di Tirmidzi, ya, ulama dari kalangan
Salafi itu mengharamkan. Kemudian di dunia di Timur Tengah juga ada Syekh Ali Jum'ah di Mesir di Syekh Ali Jum'ah itu di Suriah itu menghalalkan ya sama dengan DSN MUI, tapi juga ada ulama Suriah yang lain misalnya Dr. Wahbah Zuhaili itu mengharamkan. Jadi memang baik di Indonesia maupun di dunia itu ulama terbagi dua pendapatnya karena memahami hadis yang sama tadi secara berbeda. Jadi kita pilih yang mana? Ya silahkan. Ini menjadi keluasan. Kita bersyukur ada perbedaan pendapat. Ya. Kenapa? Karena kata Umar bin Abdul Aziz bahwa perbedaan umat Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat. Maksudnya adalah perbedaan di antara ulama ya, bukan perbedaan di antara awam. Karena kalau perbedaan di antara awam di sosmed itu jadinya debat kusir ya, jadinya saling maki dan seterusnya. Itu kalau perbedaannya di antara awam. Tapi kalau perbedaannya di antara para ulama itu adalah rahmat. Jadi kita punya keluasan, kita bisa memilih alternatif pendapat mana yang bisa kita ambil. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, kealfaan, mohon kiranya dimaafkan. Dari saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan kepada Ustadz Muhammad Abdul Wahab LC.MH yang di sore hari ini sudah menyempatkan waktunya ya untuk membersamai kita semua dalam sinau bareng bersama dengan Makarima Gold Shop dan juga Azur Gold. Dan semoga ini menjadi majelis yang bermanfaat bagi kita semua ke depannya untuk kita lebih memahami lagi tentang fikih jual beli emas dan kita tidak lagi terjebak ya dalam diskursus yang mungkin bisa jadi menyesatkan atau tidak ada landasan ilmunya begitu ya Ustaz ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Adil selaku moderator sekaligus memohon maaf juga Ustaz jika dalam keberjalanan majelis kita pada sore hari ini ada banyak kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Saya mohon maaf kepada Ustadz dan juga teman-teman sekalian. Dari saya cukup sekian dan mari kita tutup sinau bareng kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.